Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Polisi mendobrak satu rumah warga di Samarinda saat menangkap seorang pemuda yang dilaporkan menganiaya ibu kandungnya. Jalan tol menuju ibu kota negara Nusantara sudah dibuka, namun masih terbatas untuk tamu dan undangan HUT RI. Sejumlah ibu rumah tangga di Berau merayakan HUT kemerdekaan dengan cara mengenakan seragam sekolah. Jalan menuju ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Sepaku Penajam Pasir Utara bisa diakses melalui 2 jalur, yakni jalur tol Manggar melewati Jalan Negara yang menempuh waktu 2 jam, serta tol kilometer 13 Pulau Balang dengan waktu tempuh 50 menit. Kasatgas Percepatan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga menegaskan, tamu undangan akan melalui jalur tol kilometer 13 Pulau Balang. Meski tol ke IKN sudah mulai dimanfaatkan, namun belum bisa diakses masyarakat umum. Itu karena belum dilakukan uji kelayakan jalan. Ini itu nanti kita kan kalau jalan itu, kalau untuk umum kita harus mengadakan namanya uji laik fungsi jalan, ya. Itu pun kalau sudah selesai. Nanti kita evaluasi dulu. Ya, ini kan sifatnya sementara, hanya untuk 17 Agustus. Kalau memang itu laik, dimungkinkan untuk umum memanfaatkan, ya akan kita buka, tapi harus melalui suatu rangkaian uji yang disebut uji laik fungsi jalan. Itu fungsional sampai tanggal berapa Pak selesainya nanti? Kita sih sementara sampai terus sampai tanggal 18 Agustus ya kita akan buka sementara. Jalur tol Pulau Balang akan dibuka secara khusus mulai dari 11 Agustus hingga 18 Agustus 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Swiss Hotel Nusantara merupakan hotel bintang 5 pertama di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN di Sepaku Penajam Pasir Utara. Hotel yang dilengkapi sejumlah fasilitas itu diakui masih dalam tahap penyelesaian akhir. Meski begitu, mereka sudah siap beroperasi. Direktur Komersial Swiss Hotel Nusantara Ari Putra Ervanto memastikan seluruh kamarnya sudah habis dipesan. Di tahap awal, harga yang dipasarkan 2,2 juta rupiah per malam per kamar. Harga tersebut bisa saja berubah sesuai keadaan. Memang kita hampir 100% karena target untuk opening hotel adalah di 17 Agustus nanti. Tapi beberapa fasilitas memang di tahap finishing saat ini. Oke, Pak, untuk saat ini pemesanan hotel sudah full reservasi atau gimana? Kalau pemesanan hotel memang dinamik ya, ada yang full, ada yang nggak full juga. Tapi untuk seremoni 17 Agustus memang hotel kita udah di book out dan full. Pak, ini kan nantinya hotelnya akan dibuka juga untuk umum ya. Berapa price list dari terendah hingga tertinggi untuk kamar? Untuk price list opening ini kita ada promotion, memang harga dimulai dari 2,2 juta. Sementara rumah susun untuk ASN diakui siap digunakan pada akhir September 2024. Di tahap awal terdapat 12 rusun dan tiap-tiap tower berisi 60 kamar. Jadwalnya akhir September ya, saya dengar ya. Karena amanah untuk pemindahan ASN itu diberikan kepada Menpan RB. Setahu saya masing-masing biro kepegawaian dan biro umum sudah pernah dikumpulkan, sudah pernah store nama. Nah, nanti coba ditanyakan ke
Menpan RB. Kalau nggak salah batch pertama itu sekitar 700 atau 600 gitu ya. Saya agak lupa persis. Tapi untuk itu semua udah siap. Sudah ada 12 tower yang jadi ya. 12 tower yang jadi. Kemudian masing-masing tower 60. 6 kali 12 berapa itu? Ya kira-kira segitulah. Saat ini pengerjaan IKN masih terus berlangsung. Persentase keseluruhan pembangunan tahap awal ini disebut sudah mencapai 91%. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Satu demi satu Menteri Kabinet Indonesia Maju tiba di Bandara Samsupinggan Balikpapan Minggu siang. Beberapa dari mereka buru-buru meninggalkan bandara dan sebagian lainnya sempat menggelar acara di salah satu pertokoan. Di antara para menteri ini terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan kedatangannya untuk mengikuti rapat kabinet yang digelar di Istana Garuda pada Senin 12 Agustus 2024. Saat ini kita langsung saja saksikan bersama Jima. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, udah semuanya lancar lah. Ini mudah-mudahan menjadi momentum bagi percepatan penyelesaian IKN. Ya. Oke. Yang dibahas di sidang kabinet apa, Pak? Ada Satu pembahasan lagi. nggak Pak? Ada bocoran pembahasan nggak sih Pak di dalam? Pembahasannya Apa yang dibahas, Pak? belum. Belum. Ya. Jadi nanti kita bahas itu ya. Siapa? Ibu mungkin apa gitu yang Di bagian VVIP bandara, rombongan presiden disambut penjabat Gubernur Kaltim. Hanya saja kedatangan presiden tertutup untuk media. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tim PH-nya yang buatan sudah mau dibayarin Discovery Channel. Iya kan? Badan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN sudah beraspal dan siap digunakan untuk tamu dan undangan yang datang saat upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI. Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nirfaida menyatakan jalan itu panjangnya 6,5 km, lebar 50 meter. Jalan ini berisi 6 lajur dan 1 lajur diantaranya difungsikan untuk kereta otonom. Saat ini di lokasi kita saat ini sudah teraspal untuk hampir keseluruhan 6,5 ya, kurang lebih hampir 6,5 kilo. 6,5 kilo, jadi yang kita tadi yang sudah disampaikan Pak Dirjen, lebarnya 50 meter, ini ada 6 lajur, satu kita gunakan untuk ART dan BRT, yang sisanya untuk satu line dan melintas. Ini juga sudah dilengkapi dengan lajur sepeda, pedestrian, dan juga ini ada RTH 1, RTH 2, dan RTH 3 untuk tanaman. Jadi tanaman Pak, jadi RTH 1 ini simbolnya dilambangkan dengan tanaman-tanaman yang bergaris tegak, kuat. Nah, yang di RTH 2 yang lebih colorful dan lebih untuk penghijauan. ke arah istana. Ruang publik untuk berkreasi dan berolahraga juga sudah siap digunakan. Dari taman ini, pengunjung bisa melihat Istana Garuda dan Istana Negara. Untuk berekreasi, berkomunikasi, bersosialisasi, berolahraga dengan berbagai macam tipe-tipe area ya. Ini forestry. Ini kalau perhatikan sebetulnya nantinya akan menjadi hutan.
Jadi melewati ini karena ini udah ribuan pohon ditanam di sebelah kiri kanan dan juga kolam ini begitu. Selain fasilitas tersebut, KIPP pun menyediakan beberapa titik air minum yang langsung bisa dikonsumsi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari IKN Nusantara.